Israel mengalami kondisi mencekam selesai menyatakan diri siap berperang secara terbuka dengan Hizbullah. Pasalnya Israel mengalami gelap gulita selesai diserang setidaknya 35 pesawat tak perawak atau drone. Bahkan Zionis mengaku tak siap jika pemadaman listrik terjadi selama 72 jam lantaran serangan militer Lebanon. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh CEO Noga perusahaan manajemen kelistrikan Israel, yakni Saul Goldstein. Ia mengatakan negaranya terancam gelap total dan tidak akan bisa dihuni. Kondisi bak neraka ini terjadi jika aliran listrik terputus akibat serangan drone dan roket Hizbullah yang mengenai infrastruktur PLN Israel. Adapun ketakutan itu disampaikan seusai Hizbullah melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah pemukiman Zionis. Bahkan Hizbullah membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone. Militan Lebanon itu membuat pangkalan militer Israel, yakni Brigade Golani dan unit Egos 621 di Barak Saraga, kota Aka Utara, menjadi hancur. Melihat serangan itu, Goldstein mengatakan bahwa sebenarnya Israel tidak siap berperang. Terlebih CEO perusahaan manajemen kelistrikan Israel itu tidak bisa menjanjikan adanya listrik saat perang di utara. Bahkan ia memprediksi Israel Utara tak lagi bisa dihuni. Houthi dilaporkan sukses melakukan uji coba kapal drone Tufan 1 buatannya. Berbarengan dengan uji coba drone tersebut, Amerika Serikat langsung menarik kapal induk dari Laut Merah. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang mengatakan Washington memerintahkan kapal USS Dwight D. Eisenhower agar kembali ke negaranya. Padahal kapal induk ini menjadi pemimpin kala Amerika Serikat menghadapi serangan Houthi di Laut Merah. Layanan berita Institut Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan Eisenhower akan kembali ke Norfolk dan Virginia. Kondisi itu terjadi selesai kapal induk Amerika Serikat 8 bulan berada di Laut Merah. Pejabat mengatakan pertempuran di Laut Merah menjadi yang paling intens sejak Perang Dunia II. Ia juga mengatakan sebuah kapal induk yang beroperasi di Pasifik akan menggantikan posisi Eisenhower. Sebelumnya, Yaman merilis video yang memperlihatkan kapal drone Tufan 1 beroperasi di Laut Merah. Kapal drone itu mampu menyerang musuh hingga hancur dan meledak di laut. Terlebih kapal drone ini mampu membawa hulu ledak seberat 150 kg dengan kecepatan mencapai 35 mil laut per jamnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menghadapi perlawanan Palestina saat berada di Qalqilia. Dalam bentrok itu, seorang tentara Israel ditembak dan dibakar di dalam mobil. Inilah detik-detik mobil tentara Israel dibakar saat kepergok menyusup di Qalqilia. Adapun video itu diunggah oleh Telegram Hamas pada Sabtu 22 Juni. Dikutip dari TASS, pejuang perlawanan Palestina melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel. Kondisi itu terjadi saat tentara Israel menyerbu kota Qalqilia di tepi barat. Brigade Martir Al-Aqsa, sayap paramiliter Gerakan Fatah Palestina, mengambil bagian dalam bentrokan dengan militer Israel di Qalqilia. Namun, artikel Israel melaporkan tentara IDF juga menembaki wilayah utara kamp pengungsi Magasi di jalur Gaza Tengah. Sayangnya, pejuang Palestina berhasil menembak satu tentara Israel tepat di kepalanya. Tak hanya ditembak, mobil yang dikendarai oleh tentara Israel itu juga dibakar. Adapun ditemukan kartu tanda pengenal dari tentara Israel yang tewas itu. Israel melaporkan 2 tentaranya tewas dalam serangan mortir yang diluncurkan Hamas di Gaza. Kini beredar potret terakhir dari tentara Israel yang melamun di jendela gedung Gaza sebelum tewas. Warga Zionis pun menangis mengiringi pemakaman sang sersan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, 2 tentara Israel yang terbunuh adalah Sersan Omer Smak usia 25 tahun dan Sersan Saadia Yaakov Derai usia 27 tahun. Kedua jasad Sersan IDF ini dimakamkan pada Jumat 21 Juni disertai isak tangis keluarga dan kerabat. Dilaporkan kedua sersan Israel ini bertempur di Batalion 9203 Brigade Alexandroni. Tak hanya mereka yang tewas, namun pertempuran dengan Hamas juga mengakibatkan 3 tentara Israel lainnya mengalami luka parah.
Adapun Saadia Derai meninggalkan orang tuanya, 5 saudara kandung, istri dan 2 anak mereka yang masih balita. Hamas pun mengaku bertanggung jawab atas serangan mortir yang menewaskan 2 tentara tersebut. Militan Palestina ini mengatakan pihaknya menargetkan posisi militer di dekat lingkungan Seiton di kota Gaza. Kematian tersebut menambah jumlah korban tentara Israel yang terbunuh dalam serangan darat terhadap Hamas dan dalam operasi di perbatasan Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.